Halo Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita bersama, channel Ilmuwan Muda. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 9 cara untuk mendekati dosen pembimbing skripsi. Nah, bagaimana teman-teman pejuang skripsi? Apakah mengalami kesulitan dalam mendekati pembimbing skripsinya? Oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel ini, channel Ilmuwan Muda, dan like videonya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau di-sharing-sharing, silakan komentar di kolom komentar. Oke, stay tune ya. Nah, jadi teman-teman pejuang skripsiku, jadi untuk mengerjakan skripsi itu kan kita membutuhkan waktu yang lumayan lama, kemudian kita juga membutuhkan komunikasi yang intens dengan dosen pembimbing skripsi kita. Nah, gimana sih caranya agar komunikasi yang terbentuk itu menjadi baik dan skripsi kita menjadi lancar? Nah, untuk itu ada tips dan trik yang perlu kita gunakan untuk mendekati dosen pembimbing skripsi kita. Nah, yang pertama yaitu kenali dosen pembimbing skripsi kita, apakah dia introvert atau extrovert. Jadi bedakan gimana sebenarnya sifat si dosen pembimbing kita itu. Kalau misalnya dosen pembimbing kita introvert, biasanya lebih kurang terbuka untuk menyampaikan pendapatnya tentang skripsi kita. Misalnya ketika kita konsultasi, dosen kita tidak banyak berkomentar, tetapi kalau misalnya ada pekerjaan kita yang kurang bagus, mungkin ada senyum dikit atau gimana, nah kita juga harus reaktif terhadap dosen kita. Kita harus menanyakan, gimana Bu, apakah pekerjaan saya ada yang harus diperbaiki, apakah pekerjaan saya ada yang salah atau bagaimana. Kita juga harus lebih reaktif terhadap dosen tersebut. Kemudian kadangkala mungkin kalau dosen yang introvert itu kadang juga tidak membalas, misalnya kita email, kita hari ini mengerjakan bab 1, 2, 3, kemudian nggak dibalas-balas. Nah, mungkin kita yang lebih reaktif menanyakan apakah pekerjaan saya ini sudah benar ataukah butuh revisi atau bagaimana, atau kemudian jika tidak dibalas lagi ya tunjukkan progres kita gitu loh. Nah, jika dosen yang cenderung ekstrovert, biasanya malah kalau yang ekstrovert itu langsung plong-plongan gitu loh ya. Kalau misalnya pekerjaan kita ada yang kurang bagus, misalnya pekerjaan kamu kurang bagus, kamu salah, bisa langsung cas seperti itu kalau dosen yang ekstrovert. Nah, untuk mengatasi hal itu kita juga jangan kebawa baper, jangan kebawa perasaan, masa sih aku udah ngerjain susah-susah nih malah digituin gitu. Jangan keburu baper guys, tetap cari gimana caranya kita ini mendekati dosen pembimbing kita, karena karakternya ekstrovert, jadi ya kita harus sedikit menahan diri, nggak boleh terlalu baper. Jadi ya oke Bu, baik, akan saya perbaiki pekerjaan saya kemudian, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya selain mengetahui dosen kita introvert atau extrovert, kita juga harus mengetahui gimana sikap dosen kita, apakah cenderung prosedural atau non-prosedural. Misalnya nih, kalau kita mau konsultasi, kita harus menghubungi dosennya terlebih dahulu, membuat janji terlebih dahulu, atau dosen itu lebih menyukai kita menunggu beliau di tempat langsung, ketika beliau ada waktu luang kita langsung bisa konsultasi atau bagaimana. Nah, kalian juga harus mengetahui hal tersebut. Kalau misalnya dosen yang prosedural itu memang kita harus menghubungi terlebih dahulu, membuat janji terlebih dahulu, maka lakukanlah. Tapi jika tipe dosen kalian itu lebih non prosedural, yang lebih suka kalian datang ketika ada waktu luang, ya kalian juga harus siap kalau misalnya kapanpun dosen itu menginginkan kalian konsultasi, misalnya tiba-tiba kalian di calling, oke jam 9 saya bisa konsultasi, kamu ke ruangan saya, maka kalian juga harus mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tetap selalu berpikir positif terhadap dosen pembimbing kalian. Jadi meskipun di tengah perjalanan menyelesaikan skripsi kadang kan ada kendala-kendala atau mungkin ada hal-hal yang kita merasa kurang nyaman yang dilakukan dari dosen pembimbing kita harus tetap berpikir positif seperti itu. Karena kan dosen pembimbing ini adalah
orang tua kedua kita, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi mereka pasti mengusahakan yang terbaik untuk anak bimbingannya. Misalnya nih, kalian ingin maju sidang skripsi untuk bulan depan, tapi dosen pembimbing kalian masih belum merestui atau belum mengizinkan seperti itu. Nah, kita harus berpikir positif. Mungkin pekerjaan atau mungkin skripsi yang kita tulis itu belum memenuhi ekspektasi dari dosen pembimbing kita, atau mungkin kerjaan kita masih standar-standar aja, sedangkan dosen kita tuh menginginkan kita yang lebih baik gitu. Nah, kalian harus tetap berpikir positif dan selalu semangat. Nah, selanjutnya trik yang keempat yaitu dekatilah dosen pembimbing skripsimu dengan komunikasi yang baik. Nah, anggaplah dosen pembimbing skripsi ini adalah orang tua kedua kita ketika kita melakukan studi di universitas atau di kampus kita gitu loh. Jadi komunikasi yang baik yang kita bangun terhadap dosen pembimbing skripsi kita bisa juga melalui komunikasi formal atau mungkin non formal. Misalnya kalau komunikasi non formal nih ya, misalnya dosen kita melahirkan atau mungkin ada acara di rumah, kita bisa nggak menjenguk atau apa dengan meminta izin terlebih dahulu yang pasti, agar kedekatan emosional antara dosen pembimbing dan kita sebagai mahasiswa bimbingannya itu juga ada gitu, sehingga skripsi kita lebih mudah dan lebih dilancarkan nantinya, seperti itu. Tips yang selanjutnya yaitu jangan lupa apresiasi karya-karya yang dibuat oleh dosen pembimbing kamu tersebut. Jadi dosen pembimbing juga manusia gitu loh. Jadi juga akan menyukai ketika kita sebagai anak bimbingannya mengapresiasi karya-karya beliau. Seperti contohnya beliau misalnya menulis buku atau mungkin apa, bacalah buku itu agar ketika bicara atau mungkin ketika ngobrol dengan dosen pembimbing itu lebih nyambung gitu. Dan contohnya seperti ini, oh ya Pak, saya kemarin sudah membaca buku Bapak, ini ternyata bagus sekali dan ini juga related dengan penelitian saya, juga berhubungan dengan penelitian saya gitu. Nah, itu akan lebih memperdekat kita sebagai anak bimbingan terhadap dosen pembimbing. Atau mungkin kita juga dapat menghadiri seminar-seminar yang di situ ada beliau sebagai pematerinya, seperti itu, untuk mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan atau karya-karya yang sudah diciptakan oleh dosen pembimbing kita, seperti itu. Nah, tips dan trik yang selanjutnya ini sangat penting nih bagi kita selaku mahasiswa gitu. Belajar dulu sebelum melakukan bimbingan. Jadi jangan sampai kalian bimbingan hanya dengan otak yang kosong, jangan sampai seperti itu. Kita sebagai mahasiswa juga harus tahu apa yang kita tulis di skripsi kita harus memahami itu dan mengerti itu. Jadi ketika dosen pembimbing bertanya, kita dapat menjelaskan, kita dapat memaparkan apa yang kita tulis, seperti itu. Jangan sampai datang itu dengan raut wajah yang tidak meyakinkan, dengan otak yang kosong, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika bimbingan skripsi, untuk mendekati dosen skripsi kita harus tampil dengan semeyakinkan mungkin, kita harus tampil dengan nampak seperti orang cerdas. Nah, itu juga diperlukan untuk mendekati dosen pembimbing skripsi kita, agar skripsi kita lebih mudah dilancarkan ke depannya. Oke, tips yang selanjutnya, teman-teman juga dapat mendekati dosen pembimbing skripsi dengan cara memahami materi apa yang diajarkan. Misalnya nih, dosen pembimbing skripsi kalian mengajarkan matematika statistik gitu kan. Nah, kita juga harus paham tentang apa yang sudah pernah diajarkan beliau di mata kuliah sebelumnya, agar ketika ditanya tentang mata kuliah tersebut, dosen tersebut tidak merasa kecewa gitu. Oh, masa anak bimbingan saya sendiri saja tidak memahami mata kuliah yang pernah saya ajarkan, apalagi itu berhubungan dengan skripsi kalian. Jadi usahakan semaksimal mungkin mencoba memahami materi-materi apa yang telah disampaikan oleh dosen pembimbing skripsi, karena biasanya yang ditanyakan oleh dosen pembimbing itu juga seputar apa yang mereka tekuni, apa yang mereka ketahui gitu loh. Jadi untuk ditanyakan kepada anak bimbingannya. Jadi biasanya hal-hal tersebut juga sudah pernah mereka ajarkan di mata kuliah yang sebelumnya. Tinggal bagaimana kita selaku mahasiswanya memahami apa enggak gitu. Dan dosen pembimbing skripsi juga kadangkala ingin mengetahui itu. Jadi persiapkan dirimu juga ya guys. Nah, tips yang selanjutnya yaitu tunjukkan progres kalian secara berkala. Nah, dosen pembimbing skripsi teman-teman kadangkala juga kan ingin mengetahui gimana sih progres anak bimbingannya ini. Jangan sampai mandek di tengah jalan gitu loh penelitiannya dan kemudian menghilang entah kemana. Jangan sampai jadi mahasiswa yang seperti itu ya guys.
Jadi untuk menunjukkan progres secara berkala, misalnya kita revisian nih, dosen pembimbing kita slow respon, kemudian kita kan mahasiswa juga harus mandiri. Nah, kita mengoreksi misalnya di revisian kita yang terakhir itu ada beberapa kesalahan. Nah, kita harus membenarkannya, kemudian dikirimkan lagi ke email beliau, meskipun yang kemarin beliau belum balas tidak apa-apa, untuk menunjukkan bahwa kita ini berprogres loh, meskipun dosen pembimbing kita tidak merespon kita. Nah, kemudian ada juga misalnya tipikal dosen pembimbing yang banyak maunya, agak sedikit banyak maunya. Kalian dituntut ini, dituntut itu, dikasih pertanyaan ini, kemudian ketika sudah menjawab dikasih pertanyaan lagi. Nah, ambillah hati beliau dengan berprogres sebagus mungkin. Ketika dikasih pertanyaan, ya sudah, tunjukkan kalau kalian memang mau belajar dan mau memperbaiki kesalahan, dan tetap semangat untuk mengerjakan skripsi kalian itu. Nah, tips yang terakhir, yang ke-9, misalnya kalian memiliki dosen pembimbing skripsi yang cukup sibuk, misalnya staf menteri atau mungkin orang penting di universitas kalian, biasanya kan cukup sibuk dan cukup sulit untuk ditemui. Nah, cari alternatif untuk membangun komunikasi dengan orang-orang bawahan beliau, seperti misalnya memiliki sekretaris khusus atau mungkin memiliki staf khusus. Nah, cobalah komunikasi kepada mereka juga. Karena untuk menghindari ketika kalian udah lost kontak dengan pembimbing kalian, kalian harus menghubunginya bagaimana, kalian bingung karena pembimbing kalian juga sangat sibuk dan susah ditemui, maka kalian bisa menyampaikan kepentingan konsultasi skripsi kalian itu kepada stafnya atau mungkin sekretarisnya, agar nanti bisa disampaikan ke dosen pembimbing kalian, sehingga skripsi kalian juga tetap berjalan dan dosen pembimbing kalian tidak melupakan kalau kalian itu anak bimbingannya yang harus dibimbing untuk skripsinya, seperti itu. Oke, seperti itu 9 tips dan trik untuk mendekati dosen pembimbing kalian. Semoga skripsi yang kalian kerjakan lancar-lancar ya guys, dan dosen pembimbing kalian mudah untuk diajak komunikasi untuk dapat menyelesaikan skripsi kalian itu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin DM IG Ilmuwan Muda. Nah, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain, teman-teman pejuang skripsi yang lain, agar video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, sekian, salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Kenapa ya? Lanjut ya. Apa yang mereka tekuni, apa yang mereka ketahui gitu loh. Jadi untuk ditanyakan kepada Ara memahami materi apa yang diajarkan. Misalnya nih, dosen